Nawal majzub yazkurullah ta'ala ala nur min qalbih. Orang majzub itu dia berzikir kepada Allah, hatinya sudah terang berdahulu. Ini majzub, ada kalau dituruti. Ada ini termasuk orang yang yahtasullah birahmati. Allah khususkan dia dengan rahmatnya. Ini orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang yang kada hendak tapi dikehendaki oleh Allah. Ini kada berpikir hendak jadi orang ma'rifat. Kada hendak berpikir banyak-banyak zikir. Tapi Allah menariknya. Nah, sehingga dia jadi ahli zikir. Sehingga dia jadi ahli ma'rifat kepada Allah. Ini majzub. Nah, majzub. Orang majzub ini hatinya sudah terang berdahulu, diberi cahaya oleh Allah. Lalu dia berzikir. Nah, berzikir itu dalam hati yang sudah terang, fayastalizzu bizzikir. Dia merasa nikmat dengan zikirnya. Minal hikamil ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-254 dari kitab Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi. Qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Artinya ada sekelompok orang yang mana mendahului cahaya-cahaya mereka akan zikir-zikir mereka. Wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum, dan ada lagi sekelompok yang lain yang mendahului zikir-zikir mereka akan cahaya-cahaya mereka. Itulah terjemah hikmah yang ke-254. Al-muqbilu ilallahi ta'ala bil ibadati lahu wa iktsari zikrihi wa muraqabatihi isman. Bermula orang yang berhadap kepada Allah dengan beribadah bagi Allah, memperbanyak zikir dan muraqabah, ismani terbagi dua. Orang-orang yang sibuk dengan ibadah, mereka itu terbagi dua kelompok. Al-muqbil ilallah ta'ala, ini orang yang menggunakan waktunya. Hampir semua waktunya digunakan untuk ibadah, zikir dan sebagainya. Terbagi mereka itu kepada dua kelompok. Imma ayyakuna dha qalbin murta'in bihubbih qabla an yatafakkara fi dalaili wujudih wa kasrati in'amih wa yastalizzu bil ibadati lahu wa wasala ila hadratillah ay hasala lahul ma'rifatu bisuhulatin wa khiffah. Golongan pertama, orang-orang yang menghabiskan waktu untuk ibadah itu adalah orang yang mempunyai hati yang berkilau dengan cinta kepada Allah. Hatinya ini berkilau cinta kepada Allah. Sebelum bahwa mereka itu tafakkur tentang dalil-dalil adanya Allah, sebelum mereka tafakkur banyaknya nikmat yang diberikan Allah. Nah, ini kelompok, artinya orang ini belum lagi menuntut ilmu, belum lagi tafakkur tentang keesaan Allah, tentang banyaknya nikmat Allah, belum sampai ke sana. Tahu-tahu orang ini diberi Allah mahabbah kepada Allah dalam hatinya. Diberi Allah
mahabbah cinta kepada Allah dalam hatinya itu. Lalu dia itu merasa lezat dengan ibadah. Padahal belum lagi menuntut ilmu, belum lagi belajar apa-apa dalil adanya Allah, apa dalil kidamnya Allah, apa dalil bakanya. Sifat 20 hajinya belum matang lagi. Apalagi hukum-hukum fikih nang luas makinnya belum mengerti. Tapi Allah beri orang ini cinta kepada Allah dalam hatinya. Ini hanya tahu bahwa Allah itu Tuhannya. Hanya sampai di situ. Allah itu hanya Tuhannya. Nah, diberi Allah kecintaan hatinya kepada Allah, lalu dia menghabiskan waktu untuk ibadah. Dengan lezat dan nikmat ibadah. Maka akhirnya orang ini sampai ke hadirat Allah. Artinya hasil bagi orang itu ma'rifatullah bisuhulatin wa khiffah, dengan jalan yang mudah dan inting. Ada sulit. Karena apa? Karena berdahulu diberi Allah cahaya cinta dalam hatinya. Lalunya kerindangan, lalunya kerinduan lawan Allah. Beribadah siang malam, nikmat baginya berzikir. Padahal orangnya belum mengaji sebujurnya lagi, belum tobat sebenarnya. Tapi Allah memberi. Nah, ini artinya qaumun tasbiqu anwaruhum azgarahum. Ini kelompok yang didahului oleh cahaya sebelum mereka itu berzikir. Wa hadza mimman sabaqat lahul anwar qabla al-azkar. Wa hadza yasduqu alaihi qauluhu ta'ala, dan ini kelompok termasuk dalam firman Allah, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menghususkan, mengistimewakan dengan rahmatnya akan orang yang Allah kehendaki. Ini orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Tanpa susah payah, tanpa melalui halangan, rintangan, diberi Allah langsung ke dalam hatinya cahaya cinta kepada Allah. Akhirnya dia cinta kepada Allah, padahal belum tahu apa-apa lagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah bisa memberi itu kepada orang-orang yang dia kehendaki dengan rahmatnya. Wa min hadzal fariq Ibrahim ibnu Adham wa amsaluh, termasuk dalam golongan ini seperti Imam Ibrahim bin Adham dan kawan-kawan. Ibrahim bin Adham ini seorang laki-laki yang hidupnya dalam istana kerajaan, yang bergelimang dengan harta kekayaan. Hobinya, kesukaannya berburu, jauh dengan nilai-nilai agama. Nah, suatu hari Ibrahim bin Adham ini berburu kayak biasanya berburu, sukanya berburu. Tahu-tahu timbul dalam hatinya geritik. Nah, dalam hatinya bisikan timbul. Alihada khuliqta. Apakah engkau diciptakan Allah untuk berburu? Timbul dalam hatinya geritik itu. Apakah aku dicipta Allah untuk berburukah? Hidup ini untuk apa? Nah, di saat itulah Ibrahim bin Adham melepas pakaiannya. Dia tinggalkan istana, dia mengembara, akhirnya sampai ke kota Mekah. Di sana dia berjumpa dengan para imam dan menuntut ilmu di sana sampai beliau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang dengan nyaman, dengan perasaan lezat tanpa melalui susah payah. Siapa lagi contohnya? Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad ini yang dikenal sebagai qati'ut tariq, seorang perampok. Nah, perampok
jauh dengan nilai-nilai agama. Satu malam begitu hendak merampok, mendengar ada lantunan satu ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayatnya. Begitu mendengar ayat itu, Ibrahim bin Fudail bin Iyad ini terketuk hatinya. Kapan aku tobat? Kapan aku kembali kepada Allah? Nah, pada malam itu juga Fudail bin Iyad mengembara sampai ke kota Mekah menuntut ilmu di sana, akhirnya menjadi seorang waliullah yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada yang mengajak, kada ada yang memaksa, kada ada yang membawai, dengan keringanan hatinya sendiri dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zunnun al-Misri, salah seorang aulia Allah yang terkenal di Mesir. Dulunya suka mabuk, dulunya suka macam-macam kejahatan, jauh dari agama. Nah, begitu beliau satu saat mendengar Imam Hasan Basri sedang ceramah di suatu masjid, terketuk hatinya. Akhirnya langsung tobat kepada Allah dan menuntut ilmu, beribadah dengan nikmat, dengan lezat, sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan pertama yang mencapai ma'rifat dengan inting, dengan mudah, tanpa ada paksaan, tanpa ada himbauan, tanpa ada yang mengajaknya. Wa imma ayyakuna dha qalbin khaifin minallahi ta'ala ba'da an sami'al ayat wal akhbar wa kalamal akhyar wa yajtahidul iqbal 'ala Allah ta'ala bimujahadati nafsihi wal khalwah wal bu'di 'anil ahli wal balad wa talaba asy-syaikh al mursyid fa dzakara Allah ta'ala wa raqabahu bin nasabi wat ta'ab hatta wasala ila hadratillahi ta'ala ay arafallaha ta'ala. Kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua, orang yang sibuk habis waktu beribadah kepada Allah, orang yang hatinya itu ada takut kepada Allah sesudah mendengar Al-Quran atau hadis atau perkataan-perkataan hikmah. Nah, mendengar itu takutan hatinya, takutan. Lalu dia bersungguh-sungguh menghadap Allah. Dia berjuang melawan nafsunya. Nah, berjuang melawan nafsu. Dia berkhalwat. Dia menjauh dari keluarga dan negerinya. Dia mencari guru pembimbingnya. Dia berzikir kepada Allah dengan susah payah. Akhirnya dia sampai ke hadratullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang memang memprogramkan dirinya untuk ma'rifat kepada Allah. Memang sejak awal ini sudah punya program untuk jadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Lalu dia mengamalkan ini, amalkan itu, baca ini, baca itu, dengan susah payah, dengan melawan hawa nafsunya. Akhirnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mimman sabaqat lahul azkar qabla al-anwar. Inilah orang yang berdahulu berzikir sebelum datangnya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir dulu, bermodal dulu, hanyar datang cahaya dari Allah. Nah, kalau pertama tadi cahaya datang berdahulu, lalu mudah dengan zikir dengan sebagainya. Ada yang kedua ini susah payah. Wa yasduqu alaihi qauluhu ta'ala, dan ini termasuk dalam firman Tuhan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, orang yang sungguh-sungguh berjuang, berjalan di jalan kami akan memberikan dia petunjuk ke jalan kami. Nah, orang yang sungguh-sungguh hendak ma'rifatullah, sungguh-sungguh hendak mengenal Allah, Allah bersumpah, lanahdiyannahum subulana, pasti mereka akan kami beri petunjuk untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jahadu, berjuang. Nah, berjuang, berkhalwat, meninggalkan kampung, berzikir sekian, dipaksanya nafsunya.
Akhirnya diberi Allah jiwa ma'rifat itu. Wa min hadzal fariq, dari golongan ini Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari wa amsaluh, seperti Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini contoh seorang waliullah, seorang yang ma'rifat kepada Allah mulai awal, tahapan pertama, tahapan kedua, sampai seterusnya mendapat ma'rifat. Satu demi satu dilaluinya, rintangan dan sebagainya. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Sahal ini belum lagi umur 7 tahun. Sudah qiyamul lail tiap malam. Belum umur 7 tahun. Sudah bangun jam 2. Karena Sidin sudah punya tujuan hendak makrifat kepada Allah. Nah, ini kan orang mulai awal, mulai nol. Amalan Sidin apa? Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itu yang dibaca Sidin dalam hati. Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu nazirun ilayya, Allah memandang kepadaku, Allahu syahidun alayya, Allah selalu menyaksikan aku. Itu kada terlepas di hati Sidin. Allah ma'i, Allah besertaku, Allah selalu memandang kepadaku, Allah selalu menyaksikan gerak-gerikku. Nah, dengan modal itulah beliau menjauhkan diri dari segala macam maksiat yang tidak disukai oleh Allah. Karena merasa Allah bersama, Allah selalu memandang, Allah selalu menyaksikan. Mulai belum umur 10 tahun. Melangkah ke jalan ma'rifat sampai beliau akhirnya diberi Allah ma'rifatullah itu. Nah, jadi ini dua kelompok. Orang mencapai ma'rifat ada dua. Satu, orang yang lebih menunjul karunia Allah. Yang pertama tadi. Nah, yang kedua lebih menunjul usahanya. Nah, usahanya untuk mendapatkan karunia Allah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, minan nas man faja'athu inayatullah min ghairi talabin wal isti'dad. Hadza qawluhu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wa minan nas man harraqallahu himmatah li talabil wusul ila Allah fasara wa jahada hatta wasala ila hadratillahi ta'ala. Hadza qauluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Sebagian manusia ada orang yang dikejutkan oleh inayah Allah. Dia kada berpikir kok hendak jadi orang ma'rifat. Kada ada terpikir, kada ada program dalam dirinya hendak jadi orang ma'rifat tuh kada ada. Tetapi orang ini dikejutkan oleh Allah untuk jadi orang ma'rifat. Lalu dia jalani dengan inting dan mudah. Ya, ini firman Tuhan tadi, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berikan itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ada pula manusia yang Allah gerakkan keinginannya untuk ma'rifatullah. Allah gerakkan keinginannya. Maka dia berjalan, dia berjuang habis-habisan sampai dia ma'rifat kepada Allah. Inilah firman Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur benar-benar berjuang akan kami beri petunjuk dia ke jalan kami. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Asyaqiyyu minan nas man la lahu anwar wala azkar wala lahu azkar wala anwar. Kelompok pertama, kelompok orang yang beruntung. Kelompok yang kedua, kelompok orang yang beruntung juga. Kenapa? Karena sama-sama pada dapat ma'rifat. Sama-sama dapat ma'rifat. Yang pertama dapat, yang kedua dapat. Ini beruntung kedua-duanya. Yang celaka dari manusia itu, orang yang tidak ada anwar, tidak ada azkar. Tidak ada azkar, tidak ada anwar. Nah, ini manusia yang rugi.
berzikir kada, artinya sibuk dalam ibadah kada, cahaya kada dapat. Golongan pertama kada masuk, golongan kedua kada masuk. Ini yang rugi. Nah, orang yang hidupnya tidak ada tujuan, tidak ada maksud untuk mengenal Allah. Nah, ini orang yang asyaqiyu, orang yang celaka. Dia hanya ingin dapat nikmat Allah. Dia hanya ingin dapat sihat. Dia hanya ingin dapat nikmat, dapat kebahagiaan, tapi kada hendak tahu siapa yang memberi nikmat itu. Nah, kada hendak tahu siapa yang memberi kebahagiaan itu. Hendak dapat nikmatnya aja. Hendak dapat pemberiannya. Kada perlu tahu orangnya siapa-siapa. Nah, ini asyaqiyu, ini orang yang celaka. Jadi kalau kita berada di golongan yang ketiga ini, nah kita disuruh untuk masuk dalam salah satu di antara dua golongan yang di atas. Jangan mau berdiam di golongan sini, sebab akan menemui kesulitan-kesulitan di akhirat nantinya, menemui kepayahan-kepayahan di akhirat bagi orang-orang yang di alam dunia ini belum tahu, belum kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita programkan diri kita bahwa sebelum kita mati kita mesti ma'rifat kepada Allah. Tanamkan niat dalam hati. Kuatkan cita-cita itu bahwa sebelum aku mati aku harus ma'rifat kepada Allah. Jangan jadi orang gelandangan. Orang yang masuk golongan pertama kada, golongan kedua kada. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan anugerah masuk di golongan pertama atau di golongan yang kedua? Rasulullah SAW bersabda, "Inna li rabbikum bi ayyami dahrikum nafahat, fata'arradu laha la'allahu ayyusibakum nafhatun minha wala tashqawna ba'daha abada." Ujar Nabi kita, setiap hari itu Allah sebenarnya ada meniupkan hembusan-hembusan rahmat kepada hambanya. Setiap hari Allah meniupkan hidayah, meniupkan petunjuk, meniupkan ma'rifat kepada hamba. Setiap hari ada. Fata'arradu laha, maka lintangkan diri kamu agar dapat itu. Bahasa kitanya tanai. Nah, tanai. Ditanai. Karena setiap hari Allah menghembuskan makrifat itu kepada manusia. Tiap hari ada terus makrifat itu dihamburkan Allah kepada manusia. Siapa yang menanai bisa dapat. Nang kada menanai, Allahu a'lam. Ujar Nabi, fata'arradu laha, lintangkan diri kamu, tanai supaya dapat itu hembusan-hembusan yang ditiupkan Allah berupa ma'rifat itu. Barangkali bahwa dapat akan kalian satu hembusan daripadanya, maka engkau tidak akan celaka sesudah itu selama-lamanya, ujar Nabi. Satu pun engkau dapat, ujar Nabi, daripada hembusan itu, la tashqawna ba'daha abada, engkau tidak akan celaka selama-lamanya. Sebutin aja dapat kita. Dan setiap hari itu dihambur oleh Allah Ta'ala. Dihambur. Tinggal kita mau kada menanai itu, mau kada mengintai, mau kada melintangkan diri untuk itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya menanai itu? Bagaimana caranya kita menanai itu supaya dapat?
Yang pertama, talabul amakin syarifah, mencari tempat-tempat yang mulia seperti Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, Multazam, Hajar Aswad, Pancuran Amas. Itu amakinus syarifah, tempat di mana Allah banyak mencurahkan rahmat di situ. Datangi ke situ, rancaki ke sana, berdoa di sana. Barangkali kita dapat satu, sudah selamat kada akan celaka selama-lamanya. Nah, satu itu datangi tempat-tempat yang mulia. Ini salah satu cara untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Apalagi selain pada itu, hudur majlis zikrin wa ilmin, hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu. Hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu. Ini tempatnya Allah mencurahkan rahmat. Di sini kita berzikir, di sini kita bersalawat, di sini kita mendengari kalam Allah. Tempat curahan rahmat itu ada di sini. Ada di sini. Kalau kita istiqamah, selalu hadir di majlis zikir, majlis ilmu, selalu hadir istiqamah, satu saat kita akan dapat nafhatun daripada nafahat. Akan dapat. Hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir. Contoh kayak siapa tadi? Zunnun al-Misri. Itu kada hadir itu sudah di majlis Hasan Basri. Cuma sekadar liwat mendengar. Pas Allah menghamburkan itu, dapat saja. Nah, habis itu jadi orang ma'rifat kepada Allah. Jadi siapa tahu kita di kali yang keberapa akan diberi Allah itu. Hari ini belum, bisa minggu akan datang, bisa minggu berikutnya. Kalau kita istiqamah, sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, Allah bersumpah akan memberikan itu kepada. Yang ketiga, ziaratul awliya was salihin fi hayatihim wa mamatihim. Ziarah bailang kepada awliya, wali-wali Allah. Bailang kepada orang-orang saleh, baik yang masih hidup atau di kubur-kubur mereka. Kenapa bailang ke kubur? Makasih ini kada bisa napa-napa, orang sudah mati. Kalau kita ziarah bailang kepada orang saleh, orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah, tubuhnya diliputi rahmat Allah, kita berilang ke sana, kita dapat rahmat. Dapat rahmat. Nah, ziarah kubur mereka apa? Kubur mereka. Kubur para nabi, kubur orang-orang saleh, itu dijelaskan. Raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Ini oleh Nabi yang menjelaskan. Kubur para nabi, kubur orang saleh, itu raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Surga itu gudangnya rahmat Allah. Walaupun kita duduk di sana kata pembacaan apa-apa, duduk jadi kubur, di hadapan kubur orang saleh, duduk sana. Asa pikiran kita positif, kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita hadapi ini adalah satu taman dari tamannya surga. Nah, lain hal kuburnya orang kafir, kuburnya orang-orang ahli maksiat. Itu disebut apa? Hufratun min hufarin niran, satu jurang daripada jurangnya api neraka. Jangan duduk di situ.
Jangan duduk di kuburan Cina. Karena apa? Karena itu ujar Nabi, hufratun min hufarin niran, satu jurang daripada jurangnya api neraka. Dan neraka ini adalah kumpulan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas yang dikubur itu bisa memberi syafaat, terlepas yang dikubur itu bisa apa? Ada usah itu. Kita duduk di kubur, di hadapan kubur Nabi, di hadapan kubur orang saleh itu sudah duduk di taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Makanya rajin doa-doa haul, doa-doa arwah. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Di tukang doa ini, ya Allah jadikanlah kubur fulan itu taman dari taman surga. Nah, kalau orang saleh itu jelas kuburnya taman surga, apalagi kuburnya para nabi, taman surga. Jadi ketujuh ziarah kepada orang saleh, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, itu merupakan menanai nafhatun min nafahatillah tadi. Selanjutnya lagi waddu'a fil awqatis syarifah, doa di waktu-waktu yang mulia, di waktu-waktu yang mulia. Seperti hari Jumat itu ujar Nabi ada waktu. Ujar Nabi di hari Jumat itu ada waktu. Siapa yang berdoa kebetulan pada waktu itu, doanya akan diijabah oleh Allah. Nah, intai waktu itu. Kapan waktunya? Ada yang mengatakan waktu terbit matahari, ada yang mengatakan menjelang tenggelamnya matahari. Macam-macam pendapat para ulama. Nah, intai di waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mati, jangan sampai kita habis umur belum merasakan apa yang dinamakan ma'rifat. Ada orang yang berzikir agar terang hatinya, dan ada pula orang yang berzikir sudah terang hatinya, maka jadilah dia berzikir. Ini merupakan penjelasan dari hikmah yang sebelumnya, hikmah 254. Qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Ada satu kelompok orang yang mendahului cahayanya daripada zikirnya, dan ada sekelompok yang lain mendahului zikirnya daripada cahayanya. Lebih jelas beliau dalam hikmah berikut ini menjelaskan bahwa ada orang yang berzikir kepada Allah agar hatinya menjadi terang, dan ada pula orang yang berzikir kepada Allah hatinya terlebih dahulu terang. Al-awwal dzikrus salikin, yang pertama itu disebut zikirnya orang-orang salikin, yaitu orang yang berzikir agar terang hatinya, agar bersih hatinya. Itu orang salikin, orang yang menjalani jalan untuk ma'rifat kepada Allah. Wasani yang kedua, orang yang terang hatinya lalu berzikir, itu zikrul majzubin, ada zikirnya orang-orang yang majzub. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada orang yang masuk dalam kelompok man zakarani zakartuh. Barang siapa yang berzikir kepadaku, aku pun berzikir kepadanya. Berzikir dulu, hanya Allah berzikir kepada dia. Ada kelompok yang lain lagi, waman zakartuhu fazakarani. Ada orang yang terlebih dahulu Allah berzikir kepada dia, baru orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelompok yang disebut majzubin. Majzubin itu artinya orang yang ditarik, orang yang ditarik, yang dibawa untuk ma'rifat kepada Allah. As-saliku yazkurullaha ta'ala liyastanira qalbuh.
Orang yang menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah agar terang hatinya. Dengan zikir yang banyak tentunya. Wazkurullah zikran katsira. Bukan zikir 10-10 misalnya, itu sedikit. Ini zikir yang banyak. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak agar terang hatinya. Li'annal qalbal munawwar, karena hati yang terang, mahbatul madadil ilahi, itu merupakan tempat turunnya madad ilahi. Kalau hati kita masih kotor, hati kita masih gelap gulita, tentu Allah tidak akan menurunkan madadnya ke dalam hati yang demikian itu. Sebagaimana kita tidak akan menuangkan air yang bersih ke dalam cangkir yang masih kotor. Tentu cangkir dibersihkan terlebih dahulu, dituangkan air berikutnya. Demikian madad ilahi itu tidak akan Allah turunkan ke dalam hati yang masih gelap. Untuk menjadikan hati itu terang benderang diperlukan zikir yang banyak, yang terus menerus. Madad ilahi itu contohnya kahalawatit ta'ah, seperti manisnya ibadah, lezatnya taat. Itu madad ilahi. Bahasa kitanya pemberian hadiah dari Allah. Itu kadakawa dimanis-manisakan beribadah tuh. Beribadah tuh kadakawa dinyaman-nyamanakan. Namun dasar kadi nyaman. Kecuali orang itu dapat madad ilahi. Nah, baru dia bisa nikmat beribadah. Baru dia dapat kelezatan ibadah. Jadi mendatangkan madad itu mesti caranya membersihkan hati terlebih dahulu dengan perbanyak zikrullah. Wal itmi'nan, apalagi contohnya itu madad ilahi seperti ketentraman hati. Ketentraman hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya, berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir itu hati menjadi tentram. Nah, tentram itu bagian dari madad ilahi. Hadiah Tuhan, hadiah daripada Tuhan. Apakah termasuk kita orang yang sudah tentram dengan zikir? Artinya menghadapi satu masalah, menghadapi berbagai macam keadaan, bila kita zikir, hati kita dapat ketenangan, hati kita dapat ketentraman. Bila itu ada pada diri kita, berarti kita sudah ada dapat madad ilahi. Itu orang-orang tua dahulu. Bawa ingat ya. Saya menyari-nyari apakah orang menghadapi perkara masalah. Menyari-nyari. Jangan orang tua bawa ingat. Kenapa? Sebabnya karena Al-Quran menyatakan dengan ingat kepada Allah itu hati menjadi tenteram. Namun orang ini, jika orang ini orang yang hatinya bersih, disuruh beringat, dia ingat tenteram. Tenteram. Tapi kalau orang ini hatinya gelap gulita, disuruh beringat, babangat. Beringat. Nah, mestinya beringat itu ingat Allah jadi tenang. Ada ini suruh ingat kepada Allah tambah marah. Kenapa? Karena hatinya itu gelap gulita, belum ada madad ilahiyah berupa ketentraman tadi. Disuruh bertentram dengan zikir, justru sebaliknya. Jadi tambah ribut.
Itu contoh daripada madad ilahi. Wal ilmul ladunni wal ilmil ladunni, seperti ilmu laduni, ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di dalam kitab-kitab yang tertulis, yang langsung diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Nah itu kada akan bisa Allah berikan kalau hatinya gelap gulita, kalau hatinya kotor. Apalagi wal kasfi, kasab, mengetahui perkara-perkara yang ada di balik dinding. Diberitahu oleh Allah perkara-perkara yang gaib dari matanya. Ini merupakan madadun ilahi, hadiah dari Allah. Wal ma'rifat wal musyahadah wa ghairiha, dan selainnya. Nah itu didapat dari hati yang munawwar, hati yang terang benderang. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang salikin ini, mereka itu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang terus menerus setiap hari, agar terang hatinya. Karena hati yang terang itu merupakan tempat turunnya madad ilahi tadi. Contohnya tadi madad ilahi. Idza ishtaghala as-saliku bizikri wa dawama 'alaihi summa la yastaniru qalbuhu fala raiba anna fihi syai'un mani'un min zalikan nur. Apabila bekerja seorang salikin dengan zikir, misalnya 10.000 sehari, wadawama alaih, dan dia mengekali itu setiap hari, dia zikir puluhan ribu kali zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, puluhan ribu setiap hari tanpa ada absen. Kemudian tidak terang hatinya, ada terang-terang juga hati, pada zikirnya sudah bertahun-tahun. Berapa kali berijazah lawan guru-guru didatangi, sudah tetap kada terang juga hati. Dan dengar guru mengijazakan zikir, datangi sana. Ada mengijazakan zikir, datangi sana. Kada merubah. Kemudian tidak terang hatinya, maka tidaklah ragu bahwa pada hati itu ada sesuatu yang menegah dari cahaya. Bukan Allah kada memberi, tapi hatinya ada yang mendinding, sehingga kada sampai cahayanya itu ke dalam hati. Syai'un mani. Apa perkara-perkara yang bisa mencegah datangnya madad ilahi? Padahal sudah berzikir-zikir yang banyak, namun kita berzikir kada banyak. Zikirnya asal zikir, imbahanu kadang-kadang dia hendak zikir-zikir, itu kada datang madad ilahi, artinya hati kada terang, itu wajar aja. Wajar aja. Berzikir paling 100 sehari. Orang bertahlil juga umpan. Orang kada bertahlil kada berzikir kada. Nah orang seperti ini kalau kada terang hatinya wajar, kada perlu dimasalahkan. Yang jadi soal ini orang yang sudah puluhan ribu berzikir hari-hari dengan istiqamah, ada terang juga hatinya, tentu ada tegahan yang mencegahnya. Apa yang mencegah itu? Contohnya kal israr, seperti mengekali maksiat. Mengekali maksiat, barangkali itu ada. Bujura ini zikir banyak, tapi barangkali ada maksiat yang dikekalinya. Ada maksiat. Maksiat itu walaupun kecil, tapi kalau dikekali jadi besar. Walaupun maksiat itu besar, tapi kalau tobat disesali jadi kecil, bahkan hilang. Israr itu artinya apa? Kita pernah memperbuat satu dosa, sampai sekarang kita belum tobat dari dosa itu.
walaupun kita sudah berhenti melakukan dosa itu israr. Dulu pernah lagi masih muda, lagi umur masih 20 umpamanya, memakai gelang emas, memakai cincin emas si laki-laki ini. Itu dahulu lagi muda, lagi masih anum. Sekarang umur sudah 50, sudah kada ada lagi nih tuh. Sudah kada begelang emas bunil lagi. Hampir sudah. Tapi kada pernah disesali. Nah, kada pernah disesali tuh. Walaupun sekarang sudah berhenti, tapi kada pernah disesali, itu israr. Termasuk israr. Ini israr salah satu yang menyebabkan zikir itu kada tembus. Kada tembus. Kada membuahkan hati yang terang. Kada mendatangkan madad ilahi tadi. Itu contohnya israr. Apalagi wal ghaflah, lalai. Bujur aja berzikir tapi hatinya kada. Nah, bujur berzikir la ilaha illallah sekian ribu tapi hatinya lalai. Kada umpat berzikir hati. Nah, apalagi misalnya ada waria, maginnya lagi ada. Ada riaknya, ada sumbungnya, ada dengkinya dalam hatinya, ada dendam kepada seseorang. Wa ghairi dzalik minal mawani', dan selain itu daripada pencegah-pencegah hati terang tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Fa'alaihi ayyatuba ila Allah Ta'ala at-taubatas shadiqah. Kalau demikian halnya, maka wajiblah atas dia itu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala akan tobat yang benar. Tobat kayak mun kayak itu. Mulai bahasa pulang. Bahasa tobat. Nah, mulai pulang, mulai nol. Membujurakan yang di bawah dulu. Membujurakan pondasi. Napang dibangunnya rabah tihangnya. Dibujurakan pulang pondasinya. Karena tobat ini asasul amal. Tobat itu pondasinya amal. Jadi tobat dulu. Ada kezaliman yang pernah dilakukan. Nah, diselesaikan. Karena ini yang sangat berpotensi untuk mencegah hati menjadi terang walaupun dengan zikir. Kita menzalim harta orang, selesaikan. Baik diganti, baik minta halal, baik kayak apa caranya. Kita menzalim pribadi orang, nah kita minta ampun, tobat. Punya ada orangnya kita cari, punya kada kita cari. Kayak apa cara supaya terlepas dari kezaliman. Nah kalau sudah kezaliman itu selesai, kita biriskan daripada diri kita, tidak ada lagi ikatan diri kita kepada orang lain. Nah, sudah bersih diri, nah mulai aja berzikir lagi. Mulai aja zikir. Maka itu akan dijamin, akan terang hatinya. Para muhibbin rahimakumullah. Karena ibadah kepada Allah itu ada tertib. Ada tertib. Bila tertib ini disalahi, kada diterima. Tertib itu dijaga. Kalau kita misalnya berbuat satu kezaliman. Tertib kita dalam hal ibadah adalah menyelesaikan dulu kezaliman itu. Selesaikan dulu kezaliman ini. Hanya perbanyak ibadah. Ibadah itu akan datang. Yang utama dan pertama kita selesaikan dahulu, membiriskan ini kezaliman nih. Harta-harta orang yang banyak dalam tangan kita ini yang didapat dengan jalan yang tidak halal. Itu mesti diselesaikan. Bila itu kada selesai, ibadah lain kada bisa. Karena tertibnya memang demikian. Kita hendak sembahyang, tertibnya apa? Baudu dulu. Wudu. Kalau kita baudu langsung sembahyang, kada bakal jadi sembahyang. Kenapa? Menyalahi tertib.
menyalahi susunannya. Dan wudhu itu adalah bukan hanya sesuatu yang membersihkan zahir, tapi wudhu itu berfungsi membersihkan batin daripada dosa. Secara zahir membersihkan muka, tangan, kaki, seperti itu zahirnya. Tapi pada batinnya wudhu itu membersihkan dosa-dosa yang ada di tubuh ini. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa bila kita berwudu misal membasuh muka, maka dosa-dosa kita yang di muka ini akan gugur seiring gugurnya air wudu itu. Kita basuh tangan, cuci tangan waktu berwudu, nah dosa-dosa di tangan akan luntur dengan air wudu itu. Jadi wudu itu membersih dosa. Sehingga dengan zahir yang bersih, batin yang bersih dari dosa, sembahyang jadi bagus. Sembahyang jadi bagus. Coba kalau kita kada berwudu, kada akan diterima oleh Allah, karena tertibnya demikian. Jadi wudu itu berfungsi membersihkan zahir dan batin. Zahir batin bersih, sembahyangnya diperkenankan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam doa wudu itu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikanlah hamba ya Allah termasuk orang-orang yang tobat. Mutatahhirin, orang yang suci daripada segala macam yang kotor baik zahir maupun batin. Kalau kita berwudu misalnya, lalu kita berbuat satu kemaksiatan, memandang yang haram, mengucap ucapan yang haram, secara zahir wudu kita itu kada batal, kada masuk pembatal wudu. Tapi secara hakiki daripada wudu itu sudah batal. Wudu sudah batal secara hakiki. Karena diri kita sudah kotor dengan dosa itu. Sudah kotor. Makanya para ulama ada yang berpendapat bahwa begitu kita menggibah seseorang, wudu batal. Batal sama sekali lawan wudu-wudunya. Jadi berbuat maksiat setelah wudu, walaupun tidak membatalkan wudu, artinya sah di bawah salat, tapi secara hakiki wudu itu sudah batal. Mesti tobat sekurang-kurangnya kepada Allah, anyar atau baru dibawa sembahyang. Supaya sembahyang itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, termasuk zikir, ini tertibnya sesudah menyelesaikan yang fardu. Nah, yang fardu apa? Kalau kita ada punya sesuatu kesalahan kepada orang, baik harta atau pribadi atau yang lainnya, kefarduan kita yang pertama sebelum yang sunat-sunat ini adalah menyelesaikan yang fardu. Makanya kalau kita berzikir, yang fardu ini kada diselesaikan, zikir kita kada akan membuahkan hati yang terang. Jadi tobat dulu kepada Allah, tobat dulu, bawa berzikir kena, nah hati akan terang. Jadi ada tertibnya. Satu contoh misalnya, ujar raja kepada pelayannya, wahai pelayanku, kamu hari ini saya beri tugas 3 macam. Jam 7 kamu kesini bawa buah-buahan. Jam 10 bawa roti. Jam 1 makan siang. Datang pembantu jam 7 membawa nasi untuk makan siang. Jelas raja kada menerima. Oh, yang lain ini yang dimaksud. Aku minta bisukan ini pagi ini buah-buahan. Jam 10 roti. Ini nasi untuk jam 1. Nah, tertibnya demikian. Nah, demikian dalam agama kita, dalam ibadah kita ada tertib ibadah. Sehingga amal itu menjadi berfungsi keseluruhannya. Menjadi berfungsi. Satu contoh yang mudah, ringan, kita berwudu contohnya. Begitu kita berwudu masuk masjid. Ini ada 2 tuntutan. 1 sembahyang tahiyatul masjid, 2 sembahyang sunat wudu. Yang mana kita kerjakan antara 2 sunat nih? Kita berwudu menuntut sembahyang sunat wudu.
Kita masuk masjid menuntut sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini ada tertibnya. Nah, tertibnya menyatakan bahwa yang diutamakan dulu adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Anyar yang itu sunat wudhu. Kalau kita laksanakan sunat wudhu berdahulu, gugur tahiyatul masjid kada boleh lagi. Kada sah lagi artinya melaksanakan karena sudah gugur dengan sunat wudhu itu. Itu tertib ibadah. Nah, zikir sunat, memperbanyak baca Quran sunat. Tapi yang fardu berupa kezaliman ini masih kita biarkan dalam diri kita. Nah, itu Allah kada akan melayani kita, kada akan memberikan apa-apa kepada ibadah yang kita lakukan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita mulai berzikir kepada Allah, tapi belum ada perubahan-perubahan membawa ke arah kebaikan hati, kebersihan hati. Nah, kita susul kembali, cari kembali barangkali kita belum diris perkara-perkara yang sebelumnya itu. Belum diris. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wa man zakarani wa huwa li'asin fa haqqun an azkurah wa huwa li bimaktin. Rawahu ad-Dailami wa Ibnu Asakir. Allah berfirman, barang siapa yang berzikir kepadaku sedangkan dia masih maksiat, maka aku balas zikir itu dengan kemurkaanku. Berzikir kepada Allah, tapi saling banyakkan kezaliman yang belum diselesaikan, yang mestinya segera diselesaikan. Masih banyak harta-harta yang tidak halal di rumah disimpan. Zikir puluhan ribu sehari kada ada manfaatnya, bahkan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena tugas dia bukan berzikir itu, tugas dia mengembalikan itu harta-harta yang tidak halal kepada pemilik yang sebenarnya siapa. Itu kewajibannya, bukan memperbanyak zikir. Nah, dalam hadis lain, hadis qudsi yang lain, auhallah ila Daud alaihi salam anna man zakarani zakartuh wa anna zalim idza zakarani la'antuh. Rawahu Ahmad biz-Zuhd. Wahai Daud, ujar Tuhan, siapa yang berzikir kepadaku, aku balas zikir. Dan bahwa orang yang zalim apabila dia berzikir kepadaku, la'antuhu, aku melaknat dia. Aku laknat. Nah, jadi apa, selesaikan dulu kezaliman itu. Selesaikan. Ada hutang sembahyang lawan Tuhan, bayari sembahyang fardu dulu. Kada usah berzikir banyak. 10.000 berzikir, sembahyang saling banyak kan keadaan yang belum dibayar. Kada usah dulu berzikir banyak, bayari keadaan itu. Keadaan sembahyang itu bayari. Lebih utama daripada memperbanyak zikir ini. Masih banyak hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu mungkin penyebabnya kita kada terasa, kada merasakan apa zikir ini pina kada ada apa-apanya. Kada mendatangkan ketenangan, kada mendatangkan cahaya, kada mendatangkan madad ilahi, mungkin tadi seperti itu. Ada tertib ibadah yang dilanggar. Ada tertib ibadah yang dilanggar. Nah, jadi orang salikin dia berzikir kepada Allah agar terang hatinya. Karena dengan terang hati itu modal diturunkannya pertolongan atau hadiah dari Allah berupa kenikmatan ibadah, ilmu laduni, ketenangan, kasab, musyahadah dan ma'rifah dan seterusnya. Nawal majzub yazkurullah ta'ala ala nur min qalbih. Orang majzub itu dia berzikir kepada Allah, hatinya sudah terang berdahulu. Ini majzub, ada kalau dituruti. Ada ini termasuk orang yang yahtasullah birahmati. Allah khususkan dia dengan rahmatnya. Ini orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang yang kada hendak tapi dikehendaki oleh Allah. Ini kada berpikir hendak jadi orang ma'rifat, kada hendak berpikir banyak-banyak zikir, tapi Allah menariknya. Nah, sehingga dia jadi ahli zikir.
sehingga dia jadi ahli ma'rifat kepada Allah. Ini majzub. Nah, majzub. Orang majzub ini hatinya sudah terang berdahulu, diberi cahaya oleh Allah. Lalu dia berzikir. Nah, berzikir itu dalam hati yang sudah terang, fayastalizzu bizzikir. Dia merasa nikmat dengan zikirnya. Hatinya sudah terang berdahulu. Nah, nikmat dengan zikirnya, wayan kasyifulahul hujub, terbuka bagi dia segala hijab dengan zikir itu, wayahsudulahu taraqi darajatil aliyah, dan hasillah bagi dia dengan zikir itu naik kepada derajat yang tinggi. Nah, jadi orang-orang majzub ini dia berzikir kepada Allah didahului oleh hati yang terang. Allah dapat macam-macam dari Allah. Sedangkan orang salik ini dia berzikir hanya untuk membersihi hati dulu, menerangi hati. Dengan hati yang terang hanya dapat la yazharu zikru ayyakana zikir fil zahir illa an syuhudin fil batin wa tafakkurin. Tidaklah nampak suatu zikir apapun dia pada zahir seperti pada lisan, melainkan dari sebab musyahadahnya batin seseorang atau tafakkurnya seseorang. Para muhibbin rahimakumullah, ucapan zikir baik itu la ilaha illallah atau yang lainnya timbul di lisan kita itu akibat dari batin yang musyahadah kepada Allah atau tafakkur. Kadang-kadang musyahadah batin itu tidak dirasakan kepada kita, tetapi langsung timbul zikirnya. Nah, kadang-kadang ada pula orang yang diberi Allah rasa musyahadah batin, sehingga zikirnya pun timbul di lisannya. Nah, batin yang bersih itu adalah tempatnya musyahadah. Apabila batin itu bersih, tafakkur, dia musyahadah, maka orang itu akan merasakannya. Lalu timbullah dari mulutnya itu zikir. Nah, sedangkan batin yang kotor, batin yang tebal dengan duniawi, pada hakikatnya batin itu pun selalu musyahadah kepada Allah, namun tidak terasa. Nah, akibat tebalnya itu lapisan duniawi pada batin kita. Padahal yang namanya roh itu selalu musyahadah kepada Allah. Roh ini la ya'rifu illahu. Roh ini tidak kenal sesuatu kecuali Allah. Roh kita ini selalu musyahadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita karena banyaknya penghalang, lalu kita tidak merasakan musyahadahnya roh itu. Nah, walaupun demikian, kadang-kadang muncul juga zikir pada zahir kita. Jadi andai kata mulut kita ini berzikir, walaupun hati kita tidak merasakan apa-apa, padahal pada hakikatnya si hati itu musyahadah kepada Allah. Cuma hanya kita yang tidak dirasakan musyahadahnya itu. Kadang-kadang kita mengucap ya Allah, dalam hati kita kadang merasakan apa-apa, cuma keluar di mulut la ilaha illallah. Kadang-kadang hati kita kadang merasakan apa-apa, tapi di mulut kita keluar subhanallah. Nah, itu akibat dari batin yang musyahadah kepada Allah. Keluarlah di mulut sebuah zikir. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi la yazharu zikru ayyakana zikir bil zahir illa an syuhudin fil batin wa tafakkur. Tidaklah nampak suatu zikir apapun dia pada zahir, pada lisan seseorang misalnya, melainkan itu dari sebab musyahadahnya batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaman syahida batinuhu wa tafakkara fi ajaibi khalqillah. Seperti orang yang musyahadah batinnya, tafakkur batinnya tentang keajaiban makhluk Allah. Nah, hati kita ini sedang musyahadah, sedang tafakkur tentang keajaiban makhluk Allah. Makhluk Allah ini seluruhnya ajib, menakjubkan. Baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu batu-batuan, apalagi manusia, langit, bulan, bintang, mata, semua makhluk Allah itu ajib, mempunyai keajaiban-keajaiban. Kalau kita tafakkur dengan benar-benar tafakkur, akan timbul keajaiban-keajaiban daripada makhluk Allah itu. Misalnya kita tafakkur tentang seekor nyamuk yang kita anggap tidak berarti apa-apa. Padahal seekor nyamuk itu kalau kita tafakkur sebenarnya nampak di situ keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila batin kita itu musyahadah, batin kita itu tafakkur tentang keajaiban makhluk Allah, fazahara zikru, maka zikir yang muncul adalah subhanallah. Subhanallah. Kita melihat keindahan, keajaiban laut misalnya, keajaiban gunung misalnya. Nah, kita lihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Nah, maka yang muncul dari mulut kita adalah ungkapan zikir yang namanya subhanallah. Nah, jadi subhanallah itu terucap di mulut kita akibat daripada batin yang musyahadah, yang menyaksikan tentang keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menakjubkan, baik hewan, apapun tadi yang menakjubkan, nah, sebagai makhluk Allah, maka ucapan yang keluar di mulut itu subhanallah. Kadang-kadang musyahadah batin ini kita kadang dirasakan oleh Allah. Timbul hanya ucapan subhanallah, subhanallah. Padahal itu sebenarnya batin kita sedang musyahadah kepada keajaiban ciptaan. Cuma kita tidak dirasakan musyahadahnya. Hanya kita timbul ucapan subhanallah. Andai kita hati kita selalu bersih, kita akan selalu merasa tentang musyahadah kita, tentang tafakkur kita itu, sehingga keluar ucapan seperti subhanallah tadi. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkar fi ni'amillah alaihi zahiratan wa batinah, fa dhahara dzikru alhamdulillah. Nah, apabila menyaksikan batin seseorang dan tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah atasnya, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Nah, kita punya hati kita ini menyaksikan bagaimana beriring-iringannya nikmat Allah kepada kita, tidak pernah putusnya. Dan kita tafakkur itu, mulai nikmat-nikmat diniyah, nikmat agama. Dari sekian miliar penduduk manusia, hanya sekian yang diberi Allah nikmat diniyah, nikmat agama Islam. Dari sekian banyak orang-orang yang diberi Allah hidayah Islamiyah ini, hanya sebagian yang benar-benar menjalankan ajaran Islam itu. Nah, kalau kita pikirkan itu, kita musyahadahkan nikmat Allah itu, fazahara zikru, maka zikir yang keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah. Jadi mestinya alhamdulillah itu timbul dalam ucapan kita akibat daripada tafakkur ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Nah, mestinya demikian. Dari tafakkur tentang nikmat Allah,
menyaksikan nikmat Allah betapa banyaknya kepada diri kita. Nah, disitulah munculnya zikir la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang musyahadahnya, tafakkurnya kita kadang merasa. Padahal batin kita tafakkur. Batin kita musyahadah. Tapi kita kadang dirasakan oleh Allah. Muncullah ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Padahal itu sebenarnya dari hati yang menyaksikan banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari hati yang musyahadah tentang keelokan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncul ungkapan Alhamdulillah. Kalau kada tafakkur apa-apa, hati kita kada akan mungkin muncul ungkapan Alhamdulillah itu. Kenapa muncul ungkapan Alhamdulillah? Karena batin kita sedang musyahadah kepada keindahan Allah. Batin kita sedang musyahadah kepada banyaknya nikmat Allah. Kenapa kada merasa kita musyahadahnya? Itu akibat karena tebalnya pendinding yang ada pada diri kita. Sebenarnya hati kita itu musyahadah. Cuma kita kada dirasakan musyahadahnya. Timbul hanya ungkapan kita berapa ratus sehari, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkara intizamil alam ikhtilafil laili wan nahar wa ghairi. Apabila batin kita ini sedang menyaksikan, sedang tafakkur tentang teraturnya ini alam semesta, seperti silih bergantinya siang dan malam. Teratur. Kalau tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu siang sekian jam, malam sekian jam. Selalu berulang tiap tahun. Berulang tiap tahun. Pokoknya kalau hari ini tanggal 2 umpamanya Februari 2017 itu matahari siang pada waktu di sini sebanyak 12 jam misalnya. Malam 12 jam. Nah, tahun berikutnya di tanggal yang sama, di bulan yang sama matahari seperti itu lagi. Kada pernah melisit dan kada pernah macet jalannya matahari itu. Nah, ini teraturnya alam. Nah, kalau batin seseorang itu menyaksikan tentang teraturnya ini alam semesta, teraturnya air laut, teraturnya gunung-gunungan, teraturnya segala macam alam semesta ini, maka zahara zikru, maka timbullah zikir pada lisannya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kadang-kadang kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kadang merasakan bahwa batin kita saat itu sedang tafakkur. Padahal batin selalu tafakkur. Oleh karena itulah bisa muncul ungkapan la ilaha illallah itu. Andai kata batin ini kada tafakkur demikian, kada akan bisa keluar di lisan kalimat la ilaha illallah. Cuma kita aja kadang merasa batin kita ini bergerak, batin kita ini hidup. Kadang merasa akibat tebalnya masalah-masalah duniawi yang kita pikirkan. Dalam Al-Quran disebutkan lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Jikalau di langit di bumi ini ada Tuhan selain Allah, niscaya rusaklah keduanya. Kada teratur lagi. Matahari kada teratur lagi, bulan bintang kada teratur lagi. Kada sesuai lagi perjalanan pada porosnya. Andai kata ada Tuhan selain Allah. Tapi kenyataannya bukti menunjukkan bahwa alam semesta ini sangat teratur. Sangat teratur. Nah, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Allah menyatakan kalau ada Tuhan selain Allah, rusak ini alam. Kenapa? Setuhan dua.
misalnya kung hujan, misalnya kung jangan, misalnya kung matahari lambati, misalnya kung lajui, kayak apa? Mun Tuhan dua, apalagi Tuhan tiga, banyak lagi kehendaknya. Makanya laukana fihi ma'alihah, jikalau pada langit bumi ini ada Tuhan illallah selain Allah, la fasadata, rusak langit, rusak bumi. Jadi alam ini teratur sedemikian rupa, itu membuktikan bahwa Tuhan hanya satu, yang mengatur hanya satu, yaitu Allah. Nah, dari batin yang musyahadah demikian itulah kalau muncul ungkapan di lisan seseorang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini bujur-bujur kalimat tauhid yang bermakna, yang timbul daripada hati seseorang. Nah, kalau kita berzikir la ilaha illallah, sebenarnya batin kita musyahadah kepada yang demikian tadi. Tapi kita kadang dirasakan musyahadahnya karena kesibukan pikiran. Tapi di mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu faidah la ilaha illallah itu minim. Nah, minim faidahnya. Ada faidah. Kalau kita kada sadar, kada tahu batinnya musyahadah, kada timbul ungkapan la ilaha illallah, la ilaha. Apa faidahnya? Ya sekada-kadanya menahan mulut dari perbuatan dosa. Ya itu aja faidahnya. Berpahala atau kada itu Allah yang mengetahui. Yang jelas pada kita waktu mengucap la ilaha illallah, walaupun kita kadang menyadari tentang musyahadahnya, mulut kita selamat dari ghibah, selamat dari dusta, selamat dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Paling-paling itu manfaat yang didapat dari sebuah zikir, dari hati yang kita kadang merasakan musyahadahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkara qahrahu ala khalqih wa jalalah, apabila menyaksikan batin seseorang akan mengalahkannya Allah atas makhluknya. Makhluk ini kada kau berdaya apa-apa. Qahar, Allah itu mengalahkan, maha mengalahkan. Sebenarnya orang ini hendak bagus, hendak jadi indah, tapi Allah mengalahkannya sehingga apa yang diperhitungkannya menjadi runtuh, menjadi hilang. Dan itu selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Bagus kita punya rancangan, ternyata ada. Nah, itu Allah maha mengalahkan. Siapa yang hendak rupa kada bungas? Semua manusia hendak rupa tu bungas. Tapi kenyataannya banyak yang kada bungas. Banyak. Itulah qaharnya Allah. Allah mengalahkan. Semua manusia hendak jadi sugih. Hendak sugih. Tapi nyatanya banyak yang miskin. Kenapa? Karena qaharnya Allah. Allah itu mengalahkan. Nah, apabila batin kita itu menyaksikan tentang qaharnya Allah ini, fa zahara zikru, maka zahirlah zikir la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ungkapan kita la haula wala quwata illa billah itu akibat kita melihat kada punya daya upaya. Lalu timbul la haula wala quwata illa billah. Melihat ada orang cacat misalnya, hendaknya sempurna, tapi Allah itu maha qahar. Kalimat apa yang bisa kita ungkapkan menghadapi orang cacat? Alhamdulillah, salah. Yang paling tepat zikirnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kita kada daya upaya selain Allah.
Wa idza syahida batinuhu kibriya'ahu wal ajza an idrakihi wa tasawwurihi fa zahara dzikru Allahu akbar. Apabila menyaksikan batin seseorang tentang kebesaran Allah dan lemahnya makhluk daripada memperdapati Allah dan menggambarkan Allah. Allah itu maha besar, bukan besar ganal kayak apa, bukan. Allah itu maha besar, artinya kada bisa diperdapati oleh akal siapa juga pun, oleh alat apapun, kada bisa dideteksi. Kada bisa dirupakan. Semua makhluk akan lemah, akan kecil bila berhadapan dengan Allah. Nah, apabila batin seseorang itu sedang musyahadah tentang kebesaran Allah dan kelemahan makhluk daripada menggambarkan bagaimana Allah itu, maka timbullah ucapan di mulut si makhluk itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita benar aja kadang merasa gerakan hati kita nih sedang musyahadah kebesaran Allah, sedang musyahadah keajaiban makhluk Allah, timbul yang keluar di mulut Allahu Akbar. Nah, padahal saat itu hati kita sedang musyahadah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza syahida batinuhu dhaman Allah ala khalqih. Apabila batin seseorang itu sedang menyaksikan jaminan Allah atas makhluknya. Allah menjamin rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Rezeki dijamin oleh Allah. Keselamatan kita dijamin oleh Allah. Kita akan selamat. Kada akan ada sesuatu yang menimpa kita menyalahi takdir Allah. Allah jamin. Tidak ada sesuatu yang bisa mengenai kita yang di luar dari takdir Allah. Nah, Allah menjamin kami ciptakan mereka dan kami beri rezeki mereka itu jaminan Allah. Allah menjamin lagi siapa yang menyerahkan dirinya kepadaku, maka aku akan pelihara dia. Nah, di saat batin kita itu demikian, menyaksikan jaminan-jaminan Allah kepada kita, nah, zahara zikru, maka timbullah zikir di lisan orang itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Zikir hasbiyallah. Di waktu mulut kita mengucap hasbiyallah ni'mal wakil, sebenarnya ucapan itu keluar dari mulut akibat batin kita yang sedang menyaksikan jaminan Allah kepada kita. Cuma kita benar aja kada merasa batin sedang musyahadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza syahida batinuhu jur'atahu 'ala Allah wa isyanah. Apabila batin kita ini sedang menyaksikan beraninya kepada Allah, maksiatnya kepada Allah, fa zahara zikru, maka zikir yang timbul adalah astaghfirullah. Astagfirullah, minta ampun ya Allah. Itu sebenarnya kalimat itu keluar akibat dari batin yang sedang menyaksikan betapa banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza syahida batinuhu akhzallah minhu, akhzallah ni'amahu, fa zahara dzikru inna lillah. Apabila batin itu sedang menyaksikan pada sesuatu yang telah diambil oleh Allah daripada nikmatnya. Kita dulu diberi nikmat ini, sekarang diambil. Dulu diberi Tuhan nikmat sehat, sekarang dikurangi. Dulu diberi Tuhan nikmat pangkat kedudukan, sekarang dikurangi. Nah, apabila batin sedang menyaksikan itu, keluarlah di mulut satu ungkapan, inna lillah. Kita semua ini adalah milik Allah. Nah, milik Allah satu saat akan diambilnya.
Ngaran milik orang satu saat akan diambil orang. Nah, kenapa kita mengucap innalillah? Karena batin kita sedang menyaksikan, sedang tafakkur bahwa Allah itu telah mengambil nikmat-nikmat yang dipinjamkannya kepada kita daripada miliknya. Wa idza syahida batinuhu dha'fahu wa ihtiyajahu ila Allah taala, apabila menyaksikan batin seseorang itu akan kelemahan dia, akan berhajatnya dia kepada Allah taala, fa zahara dzikru, maka timbullah zikir di mulutnya, ya Allah. Nah, timbul doa, ya Allah, wahai Tuhan, hamba minta ini, wahai Tuhan, hamba minta ini. Kenapa timbul ungkapan ya Allah, hamba minta ini? Karena merasa kada mampu. Nah, hati kita ini merasa kita kada mampu dan kita berhajat kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Timbullah zikir ya Allah atau Allahumma. Nah, jadi itulah sebagian dari pemahaman apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, maka zahiru zikrin, tidak ada nampak suatu zikir illa an batini syuhudin wa fikrin, kecuali daripada batin yang musyahadah dan fikir. Dalam syarahnya disebutkan ada yang dirasakan oleh Allah bagi orang-orang yang bersih, selalu dirasakan musyahadah itu, sehingga zikir yang keluar di mulutnya timbul daripada rasa musyahadah itu. Ada sebagian manusia yang karena tebalnya dinding dalam hatinya, walaupun hatinya musyahadah, tapi dia tidak dirasakan, namun pada mulutnya tetap keluar ungkapan zikir tadi. Tetap keluar ungkapan zikir. Setiap zikir yang keluar di mulut pasti berasal dari musyahadah, berasal dari tafakkur. Nah, masalahnya tadi sebutin, masalahnya satu, kadang-kadang kita dirasakan musyahadahnya, kadang-kadang kita kada dirasakan. Nah, tergantung